Setelah terbengkalai selama 22 tahun, rancangan undang-undang tentang perlindungan pekerja rumah tangga atau RUU PPRT disetujui menjadi inisiatif DPR RI yang nantinya akan menjadi payung hukum untuk perlindungan dan jaminan bagi pekerja rumah tangga. Namun pertanyaannya, apakah negara benar-benar siap memberikan perlindungan bagi pekerja rumah tangga? Kita akan bahas bersama Martin Manurung, Ketua Panja RUU PPRT, dan Lita Anggraini, Koordinator Jala PRT. Selamat malam Bang Martin, selamat malam Mbak Lita, terima kasih atas waktunya. Ya, selamat malam Mbak Selamat Lita, malam. selamat malam Bu Martin. Oke, saya ke Selamat malam Mbak Lita. Baik, saya ke Bang Martin terlebih dahulu. Bang, kalau kita melihat ya, RUU PPRT ini kan sebenarnya sudah terkatung-katung sangat lama, 22 tahun begitu. Padahal kalau kita melihat ke belakang, banyak sekali kasus kekerasan dan juga eksploitasi terjadi pada PRT. Ini sebenarnya hambatannya ada di mana, Bang? Kenapa lama sekali pembahasannya? Ya, saya rasa ya kalau kita melihat ke belakang sedikit ya, nggak usah banyak-banyak melihat ke belakang karena kan sebenarnya sudah ditetapkan jadi usul inisiatif. Mungkin ada semacam mispersepsi di kalangan beberapa pihak bahwa RUU ini seakan-akan tidak mengakomodasi landasan sosiologis dari masyarakat Indonesia. Karena memang ada perbedaan ya, PRT di luar negeri dengan di kita. Nah di kita ini kan hubungan antara pemberi kerja dan PRT itu ada hubungan-hubungan sosiologis. Tapi kemudian kan kita juga sudah mengadopsi keadaan sosiologis itu, kita menetapkan azas dari Undang-Undang PPRT ini, salah satunya adalah azas kekeluargaan. Dan juga yang memiliki hubungan kekerabatan, misalnya ponakan kita, atau misalnya yang terkait dengan keagamaan seperti santri, atau kemudian abdi dalam dan segala macam, itu sudah kita keluarkan dari rancangan undang-undang ini, artinya tidak masuk ke dalam definisi PRT. Lalu kemudian kita juga mengakomodasi perekrutan secara langsung, berbeda dengan perekrutan secara tidak langsung. Secara tidak langsung itu harus perjanjian tertulis, secara langsung itu bisa perjanjian secara lisan. Nah berarti ini kan sudah sangat sesuai dengan katakanlah adat istiadat ataupun kebiasaan sosiologi yang ada di Indonesia ini. Jadi ini tidak, kalau kita bandingkan apple to apple, rancangan undang-undang PPRT ini kalau dibandingkan dengan di luar negeri mungkin akan jauh berbeda. Karena di luar negeri itu mungkin latar belakang adanya PRT itu berbeda dengan kita. Nah, jadi itulah sebenarnya pekerjaan yang cukup lumayan menantang ya. Karena itu Balek mengadakan serangkaian 34 RDPU ya, rapat dengar pendapat umum. Sampai Mbak Lita dan kawan-kawan ini mungkin menjuluki waktu kami kemarin rapat di Balek terakhir, ini adalah rancangan undang-undang yang memegang rekor tertinggi untuk meaningful participation. Ya. Jadi partisipasi publik yang bermakna sudah sangat tinggi. Kenapa kita buat seperti itu? Supaya semua sudut pandang, semua perspektif itu bisa diserap dengan baik dalam rancangan undang-undang ini. Nah, kita mengucap syukur ke Tuhan bahwa akhirnya kemarin DPR RI bisa menetapkan RUU PPRT yang sudah 22 tahun ada di prolegnas itu menjadi usul inisiatif DPR. Tentunya ini nanti kemudian akan bolanya ada di pemerintah. Kapan kemudian Bapak Presiden akan menerbitkan surat Presiden beserta daftar inventaris masalah. Tapi kalau saya lihat, karena sebenarnya RUU PPRT ini juga sudah dipidatokan oleh Bapak Presiden Prabowo 1 Mei 2025 yang lalu, maka harusnya sih di pemerintah akan cepat ya memproses ini. Apalagi ini momentum 1 Mei 2026 juga akan datang, jadi akan sangat manis kalau nanti sebelum Mei Day 2026 kemudian janji dari Bapak Presiden itu untuk mengesahkan RUU PPRT bisa menjadi kenyataan. Saya pikir itu Mbak Ayu. Oke, saya akan kembali ke Mbak Lita langsung. Mbak Lita mungkin bisa ditanggapi setelah penantian panjang akhirnya ini kembali dibahas di Balek begitu dan diharapkan bisa menjadi payung hukum untuk PRT di seluruh Indonesia. Tanggapan Anda Mbak Lita? Ya, pertama kami mengucapkan alhamdulillah dan apresiasi kepada anggota dan pimpinan Balek termasuk Bung Martin sebagai Ketua Panja dan juga pimpinan DPR
yang telah menetapkan RUU PRT sebagai usul inisiatif DPR RI. Ya, ini menjadi suatu asa bagi PRT agar kerja mereka diakui sebagai pekerja, bukan pembantu, bukan juga asisten rumah tangga. Dan bagaimana juga PRT mendapat perlindungan atas haknya sebagai pekerja, dan juga di dalam draft RUU disebutkan adanya hubungan kerja, perjanjian kerja, hak dan kewajiban, kemudian pengawasan, kemudian pelatihan vokasi, kemudian penyelesaian persilihan, kemudian juga ini ya penghapusan pekerja rumah tangga anak, dan juga yang paling penting ada partisipasi publik. Nah, juga saya tekankan tidak perlu khawatir karena UU PRT kita harapnya R-nya itu nanti hilang jadi UU ya. Ini melindungi kedua belah pihak, baik PRT ataupun pemberi kerja. Jadi tidak perlu khawatir antara PRT dengan pekerja rumah tangga akan dibenturkan, dan tadi Bu Martin mengatakan ini berdasarkan kekeluargaan, jadi tidak akan mengubah ya kearifan lokal yang sudah terbangun di negara kita, dan kita juga bisa artinya konsisten ketika kita menunjuk negara lain untuk melindungi PRT kita di luar negeri, di dalam negeri juga punya perlindungan, karena di Asia yang baru punya undang-undang baru bikinnya, sementara Indonesia adalah negara dengan jumlah PRT terbanyak lokal di Asia dan di dunia. Nah, ini penting untuk bagaimana PRT mendapatkan apa yang menjadi hak-haknya, dan juga bagaimana kehadiran negara dalam situasi hubungan kerja kedua pihak ada rambu-rambunya. Dan yang paling penting disebutkan bahwa di dalam undang-undang PRT adalah penting hadirnya negara termasuk dalam perlindungan sosial, ya, menjamin adanya jaminan sosial termasuk kesehatan, kemudian bantuan sosial, dan pelatihan, dan ya itu semua disebut. Artinya hak dasar itu sudah termasuk di dalam RUU PRT, dan semoga nanti kita berharap inisiatif yang cepat dari pemerintah, respon yang cepat dari pemerintah, khususnya Kemenaker dan KPPA, Kemensos, Kumham, ya, Mensesnek, agar cepat untuk merespon tim yang harus segera dikirim ke DPR sehingga pembahasan tingkat 1 segera berlangsung antara pemerintah dengan DPR, dan membangun pemahaman bersama. Jadi tidak berlama-lama. Baik. Jadi tadi Pak Bung Martin mengatakan 1 Mei itu bisa menjadi kado. Sesuai janjinya Pak Presiden Prabowo. Mbak Lita, mungkin untuk bisa memberikan pemahaman lebih dalam kepada pemirsa, bisa disampaikan berdasarkan data dari Jala PRT, seperti apa sebenarnya situasi PRT di Indonesia saat ini? Karena kan selama ini belum ada undang-undang atau belum ada payung hukum yang mengatur. Se-urgent apa RUU PPRT? Ya, kami tiap hari menerima laporan kekerasan, antara 20-an lebih termasuk yang paling sering adalah korban dari penempatan buta, termasuk yang digambarkan di TV ini, bahwa karena PRT rentan ke berbagai bentuk kekerasan psikis, fisik, seksual, ekonomi, upah yang tidak dibayar. Dan kami menerima laporan upah yang tidak dibayar, yang ditahan juga, sehingga PRT tidak bisa mudik. Dan ada juga PRT yang tidak boleh mudik atau bekerja, tetapi tidak dibayar. Jadi
Ini bagian kekerasan ekonomi, termasuk kasus-kasus yang parah sehingga sampai menyebabkan disabilitas ya, sampai organ tubuhnya tidak berfungsi. Itu termasuk yang terjadi yang di Pekan Riau ya, yang PRT harus minum dia, mohon maaf, air toilet dipaksa makan kotoran hewan. Itu sudah menunjukkan betapa perbudakan modern itu melekat betul di dalam situasi kerja PRT. Dan hadirnya UU ini merubah perbudakan modern menjadi bagaimana kemanusiaan, dan itu sesuai dengan Pancasila, kemanusiaan yang adil beradab dan keadilan sosial. Dan ini yang harus kita wujudkan segera, ya, karena kalau tidak tiap hari korban akan terus bertambah. Baik, oke. Ya. Oke, saya akan kembali ke Bang Martin. Bang Martin, kalau kami mengutip data dari Kemnaker di tahun 2025 ya, di Indonesia sendiri ada 4,2 juta PRT. 84% diantaranya adalah perempuan. Ini kan adalah kelompok yang sangat rentan, dan tadi kalau kita mendengarkan penjelasan dari Mbak Lita, sangat memprihatinkan sekali begitu kasus-kasusnya. Nah, kalau RUU ini disahkan, bagaimana kemudian mekanisme pengawasan negara terhadap relasi kerja yang adanya di ruang privat seperti rumah tangga? Ini kan pasti implementasinya akan beda. Ya, jadi di sini kita memberikan peran kepada RT RW untuk bisa melakukan pengawasan. Dan nanti ketika undang-undang ini berlaku, baik pemberi kerja maupun PRT ketika dia mendapatkan penempatan, dia akan melapor kepada RT RW. Oke. Nah, kenapa ini penting? Karena RT RW adalah perangkat yang paling dekat ya berada kepada kita. Nah, kalau tadi secara khusus misalnya soal upah ya, kita sudah atur juga di rancangan undang-undang ini. Kalau dia spesifik soal upah, itu bahkan tidak perlu harus sampai berlama-lama proses hukumnya. Itu cukup RT RW melakukan mediasi kalau bipartit, itu artinya antara pemberi kerja dan PRT tidak tercapai kesepakatan, maka RT RW bisa memediasi. Kalau mediasi via RT RW itu tidak belum diterima kedua belah pihak, maka Disnaker di kabupaten kota terkait itu akan melakukan mediasi dan mengeluarkan anjuran. Kalau anjuran ini juga tidak dilaksanakan, maka mediator yang ada di Dinas Tenaga Kerja itu bisa mengeluarkan keputusan yang bersifat final dan mengikat. Jadi ada satu jaminan bahwa upah dan THR dari PRT kita itu akan punya kepastian hukum. Nah, kalau yang terkait dengan di luar upah, maka jalur mediasi itu juga bisa dipakai. Tidak harus berujung kepada satu proses hukum yang akan menumpuk di pengadilan dan mungkin akan lama proses keputusannya. Nah, kalau terkait dengan tindak pidana seperti tadi dikatakan tindak pidana kekerasan seksual atau bahkan kekerasan seksual ya, juga kepada perlindungan perempuan, kita sudah memiliki perangkat undang-undang yang cukup banyak soal itu. Ada KUHP, ada KDRT, ada tindak pidana kekerasan seksual, TPKS, dan perlindungan perempuan dan anak. Itu akan berlaku juga. Oke. Ya, jadi tidak perlu lagi diatur dalam RUU PPRT ini karena itu sudah berlaku untuk semua. Nah, jadi ini secara spesifik sebenarnya RUU PPRT ini ingin menjamin hak dan kewajiban dari semua pihak, baik itu PRT, pemberi kerja, dan juga perusahaan penyalur tenaga kerja, Mbak Ayu. Nah, perusahaan penyalur tenaga kerja ini berkewajiban untuk memberikan pelatihan kepada PRT, tidak boleh memotong upahnya, kan kadang-kadang dipotong upahnya sebagai jaminan, itu tidak boleh. Lalu kemudian juga harus berbentuk badan usaha, ya, yang sifatnya itu bukan nirlaba, karena memang sejatinya mereka juga mencari laba. Jadi ini sebenarnya RUU ini menempatkan masing-masing pihak ini pada tempatnya gitu loh. Ya, pemberi kerja juga kita lindungi, karena kita tidak mungkin melindungi PRT, hak dan kewajiban PRT tanpa juga memastikan hak dan kewajiban pemberi kerja ini bisa kita penuhi. Dan di mana positioning dari perusahaan penyalur tenaga kerja ini juga harus tepat.
Itu Mbak Ayu. Oke, Bang Martin begini, kalau misalkan memang PRT-nya ini disalurkan dari agensi pemberi kerja, memang akan lebih mudah untuk trackingnya. Tapi bagaimana dengan PRT yang memang di-hire-nya atau direkrutnya ini tidak melalui agensi begitu? Memang langsung kenalan saja, person to person, atau mungkin tetangga dan lain sebagainya. Ini kan akan lebih susah trackingnya. Bagaimana dengan hal tersebut? Ya, nah kita kan mengamanatkan di sini nanti RT RW untuk melakukan pengawasan dan juga dari instansi pemerintah terkait, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Nah, memang ini kami dalam rapat dengar pendapat dengan Kementerian Tenaga Kerja, mereka memang masih belum memiliki perangkat untuk terkait dengan PRT. Karena memang PRT ini berbeda Mbak Ayu. Jadi Kemenaker itu sudah punya mediator, kalau saya tidak salah sekitar 1.100 orang seluruh Indonesia. Tapi mediator ini kan pengawas juga. Tapi mediator ini spesifik untuk hubungan industrial. Nah, PRT ini sebenarnya kan bukan hubungan industrial karena ini berada di ruang privat seperti Mbak Ayu katakan tadi. Nah, karena itu kita nanti akan meminta Kemenaker untuk melengkapi perangkatnya sampai ke dengan kabupaten kota untuk juga PRT. Kenapa ini penting Mbak Ayu? Karena gini, PRT ini sebenarnya pintu masuk juga untuk banyak lagi pekerja ekonomi gig namanya, atau pekerja ekonomi yang informal juga. Kan kita lihat sekarang ini misalnya pekerja online, itu juga bukan hubungan industrial. Lalu kemudian bagaimana generasi muda kita yang juga melakukan kerja-kerja bukan di kantor, bukan di pabrik, dia bekerja sendiri. Ini juga nanti akan menjadi kerja-kerja dari Kemenaker. Dan balik juga akan menyusun, sudah masuk dalam prolegnas untuk rancangan undang-undang pekerja ekonomi gig. Nah, kalau PRT ini bisa ditangani dengan Kemenaker dengan baik, ini akan pintu masuk juga untuk kantong yang lebih luas lagi, yaitu pekerja-pekerja yang memang bukan sifatnya hubungan industrial. Nah, ini yang kita harapkan nanti ke depan. Dan saya rasa balik itu sesuai dengan tatip DPR, memiliki juga kewenangan untuk pemantauan pelaksanaan undang-undang. Nanti kami akan di rancangan undang-undang ini kita sudah buat 6 bulan untuk seluruh peraturan pelaksanaan, dan kalau itu belum dipenuhi kami akan laksanakan kewenangan itu nanti. Oke, baik. Saya ke Mbak Lita. Mbak Lita, kalau misalkan berdasarkan tadi penjelasan dari Bang Martin, memang sudah banyak yang akan diatur dalam RUU PPRT ini. Nah, kita juga mengetahui salah satu yang menyebabkan banyaknya kekerasan, eksploitasi PPRT atau PRT begitu ya, adalah masalah relasi kuasa. Apa yang Anda harapkan dari RUU ini terhadap relasi kuasa yang membuat banyak sekali kekerasan terhadap PRT di Indonesia? Iya. Kami melihat bahwa di dalam RUU PRT ini mengatur hak dan kewajiban hubungan kerja, ada perjanjian kerja, sehingga sifatnya seimbang. Artinya kita meminimalisir betul relasi kuasa dan juga ada pengawasan dari RT RW. Dan nanti yang paling penting juga peran penting dari pemerintah untuk melakukan sosialisasi. Ya. Jadi pengakuan itu, kemudian perlindungan, kemudian adanya perjanjian, kemudian adanya pengawasan, adanya vokasi, dan partisipasi publik. Ini penting untuk mendudukkan bahwa tidak boleh terjadi lagi perbudakan modern, dan juga bagaimana relasi kuasa ini tidak terbangun terus-menerus sehingga PRT selalu dianggap sebagai budak dalam kenyataannya, faktanya sehari-hari seperti itu. PRT ini kan bekerja non-stop, dilarang sakit, ya, kemudian beban kerjanya tidak terbatas seperti itu. Jadi dalam undang-undang ini diatur ada istirahat, hak untuk beribadah, ada waktu kerja, ya, kemudian hak dasar lainnya yang saya sebutkan tadi, artinya perlindungan sosial, baik itu yang diberikan oleh negara ataupun oleh pemberi kerja. Pemberi kerja. Ya. Oke, Mbak Lita,
aspirasi atau pesan yang ingin disampaikan oleh Jala PRT kepada DPR mungkin agar nantinya rancangan undang-undang ini bisa segera disahkan, tidak lagi berlarut-larut, apa yang ingin disampaikan? Ya, kita mengejar pemerintah untuk segera mengirimkan Supres dan DIM, dan kemudian kita mendesak pada pimpinan DPR agar segera begitu DIM dan Supres dikirim untuk segera menetapkan pembahasan tingkat 1 antara pemerintah dan DPR. Dan pembahasan itu bisa seminggu kok. Ya. Kalau nggak banyak DIM ya Mbak. Kalau nggak banyak item DIM dari pemerintah, seminggu bisa. Ya, Oke. seminggu bisa. Ya, artinya kalau Supres DPR segera mengirim permintaan Supres dan DIM ke Presiden segera merespon, pembahasan April ya. April itu terjadi, ya 1 Mei itu menjadi hari yang menjadi bersejarah ya. Kalau itu 1 tahun setelah pidato Presiden. Artinya 1 tahun dari janjinya Presiden Prabowo dan juga janjinya pimpinan DPR, karena Pak itu Pak Dasko dan Bu Puan juga menyaksikan ya apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, dan kami mendesak betul, dan kami juga berharap media ikut terus memantau bagaimana proses legislasi RUU PRT ini sampai menjadi hilang R-nya. Ya. Oke, terakhir saya ke Bang Martin. Bang Martin, disaksikan oleh seluruh pemirsa CNN Indonesia, kira-kira kapan target untuk pengesahan RUU PPRT? Apakah betul bisa 1 minggu saja atau 1 Mei bisa disahkan? Mbak Ayu kalau nanya saya bilang besok. Tapi prosesnya ini kan sekarang ada bolanya di pemerintah ya. Kalau DPR sudah mengirimkan surat, tadi kan paripurna sudah, tinggal nanti pemerintah akan mengirimkan surat presiden. Nah, surat presiden itu akan berisi daftar inventaris masalah. Kalau daftar inventaris masalahnya itu sedikit, saya harusnya sih menduga tidak banyak, karena sebenarnya naskah yang di sini, aduh terus terang deh, ini udah naskah yang sangat menyeimbangkan kepentingan semua pihak. Dan hanya 36 pasal. Iya, jadi kalau DIM-nya itu tidak banyak, ya jangankan seminggu, 3 hari saya rasa bisa. Ya, hanya 36 pasal. Iya. Oke. Nah, inilah kita sekarang, tentu Mbak Lita dan kawan-kawan dan juga DPR, kami akan mengawal proses ini supaya segera juga di pemerintah itu membuat DIM-nya. Oke, kita akan tunggu 1 Mei, nanti kalau misalkan belum disahkan kita bisa dialog lagi ya. Bang Martin, Mbak Lita, terima kasih banyak, kita berharap lancar jaya. Ya, siap. Kita berharap lancar jaya. Terima kasih banyak atas informasi telah dibagikan Bang Martin Manurung, Ketua Panja RUU PPRT, dan Mbak Lita Anggraini, Koordinator Jala PRT. Selamat malam para narasumber, terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih Mbak Ayu, selamat malam. Terima kasih Bung Martin, Mbak Lita. selamat malam. Malam.